Katanya kita harus selalu positif. Tetapi apa yang terjadi kalau orang-orang di sekeliling kita itu negatif? Pertanyaan ini banyak banget yang masuk ke Theta Omega. Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya toxic friends and toxic family? So, di sini saya jawab lebih ringkas, lebih mendalam, dan lebih detail. Stay tune ya guys. What's up everyone? Welcome back to Theta Omega TV Channels. Di channel ini kita akan banyak ngebahas tentang LOA, tentang bagaimana untuk menarik impian kita, tentang money magnet and money blueprint, and also tentang money management. So, buat kalian yang belum, please subscribe ya guys. Thank you. Nah, balik lagi ke pembahasan. Belum lama ini kita juga ngadain webinar tentang rahasia jadi orang hoki. Nah, di sini banyak teman-teman yang bertanya. Pertanyaan itu ada beberapa yang mirip-mirip. Ini yang satu yang dipertanyakan. Apa yang terjadi kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang negatif? Toxic friends and toxic family. And toxic everything dah. Apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Nah, sekarang kita balik dulu pertanyaannya. Levelnya itu seberapa parah? Ya, jadi gue mikirin terus nih, gimana sih ngejawab pertanyaan ini? Dan akhirnya aku menemukan something. Level-level orang negatif itu beda-beda ya guys. Jadi coba kamu bedain. Lu setuju gak sama gue nih ya? Coba ya. Ada satu orang yang kadang komplain, kadang negatif, tapi kadang oke. But mostly masih lumayan. Tapi ada juga yang levelnya sampai parahnya tuh, yang ekstrimnya itu adalah orang ini adalah drama king or drama queen. Pernah nggak guys ketemu yang kayak gini? Istilah kata, gatel banget kalau nggak bikin drama setiap hari di dalam hidup kita, di dalam hidup dia maupun di dalam hidup orang-orang di sekeliling dia. Nah, cara nanganinnya beda-beda soalnya. Kenapa gue nanya? Karena menurut saya pribadi, cara nanganinnya beda-beda. Sekarang kita balik lagi. Apa sih penyebab orang ini bisa menjadi negatif? Sebelum kita bisa bahas dan kita bisa jawab, ya, motivasi orang negatif itu beda-beda. Apa sih penyebab mereka itu jadi negatif? Orang bisa jadi negatif misalnya, mungkin dia memang punya trauma, ya, trauma tentang sesuatu. Makanya dia selalu ketakutan, selalu negative thinking. Atau misalnya trauma tentang hubungan. Jadinya dia kalau ngelihat pasangannya happy atau apa, negatif. Istilah kata pesimis gitu ya. Misalnya tentang nih, bentar lagi juga cerai misalnya. Kalau lihat orang married atau pasangan bahagia, mikirnya, ngibul, bentar lagi juga cerai ya, bentar lagi juga pisah, nanti juga ketahuan boroknya. Nah, mungkin karena dia punya trauma di masa lalu ya. Ini kita perlu pahami. Kalau yang seperti ini masih bisa terselamatkan. Terselamatkan dengan cara apa? Coba banyak dikasih video-video seperti kita ini, seperti yang ada di channel ini. Bahwa nggak semua loh, trauma lu itu bisa lead to something yang lu nggak suka di masa depan. Dan ternyata itu sebenarnya bisa dibenerin ya, misalnya hal-hal seperti itu. Ada juga orang yang negatif karena terbiasa dengan pola pikir negatif. Mungkin dia punya orang tua atau lingkungan sekelilingnya yang selalu terlalu melindungi ya, terlalu protektif. Orang tua yang terlalu protektif, ujung-ujungnya anaknya jadi gampang negatif juga gitu ya. Atau memang dia terbiasa komplain. Jadi ini dilihat dari mananya dulu. Apakah dia terbiasa dengan pola pikir negatif, memang dari keluarganya, misalnya dikit-dikit ketakutan sakit, dikit-dikit ketakutan kena hujan, misalnya seperti itu. Yang seperti ini, tentu aja masih bisa diperbaiki. Kita masih bisa ngomongin, kita berusaha mengerti mereka. Bentar ya, ini gue cuman jawab sedikit-sedikit. Nah, yang seperti ini masih bisa diperbaiki. Ada juga alasan mereka negatif adalah emang sirik atau memang punya niat buruk. Nah, yang kalau memang seperti ini guys, teman-teman, menurut kalian apa yang bisa dilakukan? Untuk saya, kalau memang pada dasarnya orang ini negatif karena ya drama queen gitu ya, dia memang punya niat yang buruk atau dia memang sirikan sama kita, ini nggak ada obatnya. Karena itu adalah sifat, itu adalah keputusan yang mereka buat. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah coba batasi interaksi dengan mereka, dan kalau memungkinkan, kalau ini teman ya guys, tinggalin ya. Maksudnya lu nggak kudu kok, itu mah bukan teman. Kalau teman yang istilah kata seperti musik dalam selimut, dia cuma teman sama lu tetapi sebenarnya dia sirik dan dia berusaha menjatuhkan kamu, itu bukan teman.
buat saya ya, gitu. Dan saya bukan orang yang takut nggak ada temen. If you're strong inside, you will not be afraid of what's outside. Kalau kita strong di dalam, kita nggak akan takut apa yang ada di luar kita. Ya, walaupun misalnya seolah-olah kamu nggak ada teman, tapi kita pasti akan menarik kok teman-teman yang memang teman-teman sejati kita, teman-teman yang memang selaras dengan vibrasi kita. So teman-teman, apa yang bisa kita lakukan dengan orang-orang yang negatif di sekeliling kita? Sekali lagi, kalau dia drama queen atau king, tinggalin ya. Even if it's your family, kalau itu benar-benar keluarga kamu, dan itu banyak ya guys, kita benar-benar harus batasi interaksi ya dengan orang seperti ini. Balik lagi, who's the most important person in this world actually is you ya. Orang yang paling penting adalah kita. Ketika kita menjaga diri kita menjaga vibrasi kita bisa menarik hal-hal yang kita inginkan, dan juga kita bisa menarik teman-teman, kalau saya ngomongnya soul family and soul friend, orang-orang yang lebih selaras dengan kita. Kalau dia masih terbuka untuk meningkatkan diri, kita bisa ajak dia pelan-pelan, yuk buka diri untuk personal development, yuk buka diri untuk melihat hal-hal yang lebih positif di dalam hidup. Itu bisa, banyak kok yang bisa berubah, shifting. Tetapi ingat, gak boleh dipaksa. Personal development atau pengembangan diri adalah tanggung jawab pribadi setiap masing-masing orang. Kita nggak mungkin bisa maksa, bisa narik, bisa nyeret anak kita, bahkan pasangan kita untuk berkembang, itu nggak bisa. Perkembangan setiap orang berbeda-beda dan itu benar-benar tanggung jawab dari masing-masing pribadi. Ya, kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Dan kewajiban kita adalah melindungi diri kita pertama-tama. Kalau setiap kali berinteraksi dengan seseorang ini, kamu udah drain out energy, lebih baik kamu kurangi banyak ya intensitas interaksinya. Istilah kata, tetap baik, tetap berusaha memahami, tetap berusaha mencintai mereka, tetapi berusaha mengurangi. Kalau memang ada kesempatan, perkenalkan hal-hal yang lebih baik kepada mereka. Kalau mereka tertutup, ya sudah, berarti tidak banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Nah, tapi kalau drama queen atau drama king guys, you know what to do. Buat saya sih, lebih baik saya kabur aja. Kenapa? Daripada saya ikut terjebak masuk di dalam drama yang bukannya meningkatkan hidup saya, tetapi merusak hidup saya, merusak seluruh vibrasi saya, dan saya nggak bisa menarik hal-hal yang memang saya sukai, yang membahagiakan saya dan yang saya impikan dalam hidup ini. Yang penting guys, perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi jangan fokus untuk memaksa orang lain untuk berubah, tetapi fokuslah untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Sehingga kita bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Inspirasi dari orang yang lebih baik, lebih bersyukur, lebih bahagia, lebih joyful. Hopefully it will inspire them too. Dan mereka bisa nanya, kalau lu sekarang beda sih, gimana caranya to be a new you gitu kan. Kalau kita fokus untuk berubah menjadi pribadi yang lebih bahagia, penuh rasa syukur, dan pokoknya lebih positif, pada akhirnya kita akan menarik mereka dan bisa menjadi inspirasi bagi mereka, sehingga satu hari mungkin mereka akan datang dan bertanya, kok lu sekarang beda sih? Apa resepnya? Dan kita bisa menjadi katalis untuk perubahan mereka juga. Kita akan menarik orang-orang yang baru, yang lebih enak, yang lebih friendly, yang lebih supportive, yang lebih positif ke dalam hidup kita. Kalau kita stay di vibrasi yang lebih oke. Well, hopefully this video can answer a lot about your questions guys. And coba komen di bawah ini dong guys. Apa yang sudah kalian lakukan dengan orang-orang di dalam lingkungan kalian, dengan toxic friend dan toxic family tentu aja ya. Kalau memang kalian nggak setuju, coba komen juga. Aku pengen dengar juga gitu ya. Ini kan dari pendapat saya. Bagaimana pendapat kamu? Oke? Ngomong-ngomong guys, kita sering ada yang webinar gratis tentang banyak topik seputar yang sering kita bahas di Theta Omega ini, tetapi jauh lebih mendalam. Cek infonya di deskripsi di bawah ini atau WA di sini ya guys. Jangan lupa untuk follow Instagram and YouTube and also Facebook ya, untuk dapat info-info yang terbaru kalau kita ngadain acara-acara. Oke, untuk kalian, and also untuk YouTube, subscribe ya guys, and tekan tombol bell notifikasi supaya kita nggak ketinggalan konten-konten yang seru lainnya. Untuk audio video, banyak banget loh guys. Kalau tadi gue sering ngomongin nih, vibrasi yang oke untuk menarik hal-hal yang kita impikan dalam hidup. Check out other video how to do it, oke? Di sini. And thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.